Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim yafattahu ya alim. Bertemu lagi bersama saya Dadan Hidayat. Saya dari kelompok 8 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Firman. Tujuan dari otonomi daerah yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam hal ini PT Freeport melakukan pertambangan di tanah Papua yang memiliki izin dari pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah pusat pun dilibatkan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun masyarakat itu sendiri bukan merasakan kesejahteraan, malah sebaliknya merasa tidak diadili. Bahkan ada beberapa kelompok yang ingin menyatakan bahwa mereka ingin berpisah dari Indonesia, yaitu yang dinamakan dengan Organisasi Papua Merdeka. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, baik teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwasannya salah satu tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, mengingat banyaknya ancaman yang menghadang bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu munculnya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dengan negara Indonesia untuk mengatur kehidupannya secara mandiri. Nah, lalu dalam hal ini pemerintah yang tadinya bertujuan ingin mensejahterakan masyarakat, malah masyarakatnya itu sendiri merasa gagal, bahkan berdampak negatif bagi otonomi daerah itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya dalam otonomi daerah ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tidak selamanya positif, bahkan tidak selamanya negatif. Kemarin telah dijelaskan bahwa dalam otonomi daerah ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Nah, apa faktor penyebab yang menjadikan masyarakat Papua ini menganggap bahwa otonomi daerah ini berdampak negatif bagi mereka? Mungkin salah satunya ada salah seorang oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian pemerintah daerah melibatkan pemerintah pusat. Kenapa? Karena otonomi daerah itu memang keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. Akan tetapi kekuasaan tertinggi itu tetap ada di pemerintah pusat. Nah, dalam hal perizinan ini pemerintah daerah kenapa melibatkan pemerintah pusat? Mungkin karena yang pertama kan pertambangan PT Freeport itu bukan milik daerah yang lain, akan tetapi milik orang asing atau luar Indonesia. Nah, maka dari itu pemerintah daerah perlu dilibatkannya dalam urusan perizinan, perlu dilibatkan pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk organisasi Papua Merdeka itu memang benar adanya. Bahkan dalam hal itu pemerintah dengan sigap memberikan pandangan atau suatu keputusan, yaitu dengan diberikannya otonomi khusus dibuat untuk dua daerah. Yang pertama daerah Papua, kemudian daerah Aceh, ya, yang sama-sama ingin memisahkan diri dari Indonesia, yaitu bertujuan untuk
melerai terjadinya perpisahan dari Indonesia, berpisah supaya tidak berpisah dari Indonesia gitu. Namun dalam hal ini pemerintah Papua menganggap bahwasannya otonomi daerah yang khusus ini tidak berjalan dengan baik. Mungkin ini mengakibatkan adanya oknum, bahkan adanya salah seorang oknum yang tidak bertanggung jawab, memiliki dampak negatif lagi. Tapi itu menurut pandangan mereka ya. Nah, padahal dalam hal ini pemerintah daerah sangat diberikan kebebasan, harusnya dengan baik mengelola atau memberikan suatu potensi-potensi yang ada di sana untuk ditingkatkan keinginan masyarakat, yaitu dilaksanakan seperti itu misalnya. Nah, dan tidak hanya dampak negatif, adapun dampak positif. Buktinya sampai sekarang Papua tersebut masih berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kurang puas akan jawabannya bisa ditanyakan kembali. Sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.